Di antara tidak dikabulkannya doa adalah tidak beradab dalam berdoa. Tidak beradab dalam berdoa. Oh, doa itu ada adab-adabnya. Adab-adabnya. Di antara adab-adab adalah seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kehinaan diri. Kita mengakui kehinaan diri kita. Makanya seorang dalam berdoa dia boleh memperinci kekurangan dia, kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memperinci permintaan dia, tapi dia memperinci dia itu begini. Seperti Nabi Zakaria, ya, tadi saya sebutkan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba." Ya Allah, aku sudah lemah, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih, istriku mandul, aku sudah tua. Aku ingin punya anak. Sementara orang-orang butuh kelanjutan dakwah. Aku ingin punya anak yang melanjutkan apa? Dakwahku. Dia menyebutkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab dalam berdoa. Kita menunjukkan kehinaan. Semakin kita merasa hina, semakin mudah dikabulkan. Dalam riwayat ketika Nabi diusir dari Taif, maka dia pun berdoa, "Ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas." Dia mengatakan, "Ya Allah, aku keluhkan kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku, rendahnya upayaku, hinanya orang-orang menghinaku." Kemudian disebutkan kekurangan-kekurangan yang dia hadapi ketika diusir dari apa? Taif. Tapi dia mengatakan, "Selama Kau ridho kepada aku tidak peduli ya Allah." Tapi seorang ketika berdoa, dia menunjukkan kehinaan dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang ketika berdoa kita mengatakan in syi'ta. Jangan seorang berdoa kepada Allah, "Allahumma arhamni in syi'ta." Ya Allah, rahmatilah aku kalau Kau mau ya Allah. Enggak boleh. Ya Allah, ampunilah aku jika Kau mau. Ya Allah, sembuhkanlah aku jika memang Kau mau. Enggak juga enggak apa-apa. Seakan-akan demikian. Ini tidak beradab dalam minta kepada siapa? Allah. Liya'zim ahadukumul mas'alah. Kata Nabi, seorang kalau minta serius. Jangan enggak juga enggak apa-apa ya Allah. Itu kalau kamu minta sama orang yang kemampuannya terbatas, asetnya terbatas, kamu bilang gitu. Bisa enggak saya pinjam uang? Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau mudah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu memang karena kita tahu duitnya kurang. Tapi kalau kita minta kepada Al-Ghani yang Maha Kaya, yang kaya yang tidak terbatas, apa usah bagi dia untuk mengabulkan doa kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin, fasa'ala kullu wahidin minkum mas'alatahu." Sehingga semuanya manusia kalian seluruhnya, wahai hamba-hambaku, jin dan manusia, dari awal sampai akhir semuanya berkumpul di atas satu dataran. Kemudian setiap orang mohon kepadaku, minta sampai habis setiap orang, ya Allah pengen ini. Fa ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu. Kemudian aku kabulkan seluruh permintaan kalian. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'. Maka tidak berkurang sama sekali kekuasaanku. Tidak ada kurang sama sekali. Ya, Allah berikan. Yadullahil mal'a. Tangan Allah penuh dengan rizki, Allah bagi-bagikan. Infak Allah infakkan kepada makhluk-makhluknya. Allah berikan kepada makhluk begitu banyak, manusia, hewan, jin. Allah berikan tiada henti-hentinya. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak berhenti memberikan kekayaannya kepada makhluk-makhluknya dan tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang minta kepada zat yang bisa menciptakan dari sesuatu tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu tidak ada menjadi apa? Ada. Maka apa susah bagi Allah Subhanahu wa taala yang jika berkenan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Maka kita ketika meminta, kita beradab, tunjukkan kelemahan kita dan kita mohon kepada Allah. Jangan kita sombong ya, atau ragu-ragu atau jual mahal. Jangan, minta kepada Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu yang sulit. Aku ini. Subhanallah. Dengan kita beradab kepada Allah dalam berdoa, maka ini kuat dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para nabi ketika berdoa mereka istighfar dulu. Seperti Nabi Sulaiman, "Rabbi ghufirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak bagi seorang pun setelahku. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Tapi dia buka dengan Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Maka pantas jika seorang kemudian sebelum berdoa dia minta ampun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan lisanku, kesalahan pandanganku, kesalahan telingaku, pendengaranku. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia puji Allah Subhanahu, ya Zal Jalil wal Ikram, ya Arhamar Rahimin.
Ya khaliqi, wahai penciptaku. Ya raziqi, wahai pemberi rezeki kepadaku. Ya hafizi, yang menjagaku. Terus berdoa, puji Allah Subhanahu wa taala. Ya man biyadihi malakutus samawati wal ard, zat yang di tangannya pemberian langit dan bumi. Puji Allah terus, puji, kemudian minta. Ya al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal ikram. Minta kepada Allah, puji Allah, kemudian apa? Minta. Dengan berbisik-bisik Allah Maha mendengar apa yang kita minta.